Nabi, seandainya Fatimah anak Nabi Muhammad sarakat, beliau mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku bapaknya yang akan potong sendiri tangan. Itu tegasnya Nabi Muhammad. Jadi jangan dibilang yang tegas itu gak ikut Nabi Muhammad. Medan tuang dakwah Nabi itu, mohon maaf, metodenya banyak. Yang lembut ikut Nabi, yang tegas juga ikut Nabi. Selama dua-duanya mengajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, tegasnya ikut Nabi, lembutnya juga ikut Nabi. Jadi jangan dimusuhi. Ibu gak boleh, saya cuma pengen ikut ustaz yang lembut saja, saya cuma pengen ikut ustaz yang lucu saja, yang tegas nggak mau. Nabi nggak punya ketegasan. Oh, seakan-akan kita buang sejarah Nabi Muhammad sebagian. Na'udzubillah. Jadi nggak boleh. Saya tanya kembali, apa salah beliau? Apa salah Habib Rizik di mata rakyat Indonesia yang benci dengan beliau? Ayo jawab biar kompak. Kalau saya tanya silakan dijawab. Apa ada Habib Rizik ngambil uang rakyat? Ada gak? Ada gak? Apa ada Habib Rizik terima suap? Apa ada Habib Rizik menyakiti hati rakyat? Tidak ada. Kenapa beliau dibenci? Salah satu penyebab beliau dibenci karena beliau termasuk ulama yang tegas mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sesuai ajaran datuknya Nabi Muhammad. Beliau yang berani dengan lantang melawan kezaliman yang terjadi di bangsa ini, ibadah. Meskipun beliau harus jadi korban hingga 3,5 tahun ke Mekah, nggak apa-apa. Bahkan terakhir sebelum beliau pulang ke Indonesia, beliau mengatakan bahwasannya beliau mungkin bisa lebih enak tinggal di Mekah. Beliau bisa pergi haji kapan beliau mau tiap tahun. Beliau bisa umrah kapan saja. Beliau nggak diapa-apain di Mekah. Beliau dihormati di Mekah. Beliau punya majlis di Mekah. Tapi beliau memilih untuk tidak mengambil yang enaknya. Beliau pilih untuk kembali ke negerinya, berhadapan dengan musuh-musuhnya, berbagai macam fitnah yang akan beliau hadapi. Beliau siap dengan konsekuensinya karena kecintaannya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Makanya jangan ikut-ikutan Allah jika benci ya ikhwan. Jangan antum cuma karena bela golongan antum ikut benci dengan para dzurriyyah Nabi Muhammad. Jangan cuma karena antum ikut dengan partai antum benci daripada keturunan Nabi Muhammad. Jadi nggak boleh. Makanya tadi pagi subhanallah, dan saya jadi saksi banyak rombongan dari Banten yang ikut menjemput beliau. Alhamdulillah. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Thank you very much. Oh luar biasa. Itu tadi mohon maaf yang datang banyaknya. Saya datang, saya ikut sama kayak jamaah jalan kaki hampir 8 kilo untuk menuju ke tempat lokasi penjemputan beliau. Kita begadang, kita datang, kita tunggu, desek-desekan gak apa-apa. Kenapa? Demi menanti yang dicinta. Sejarah mencatat belum pernah ada di Indonesia seorang tokoh yang datang kembali ke kampungnya, pulang ke negaranya, disambut dengan begitu meriah, kecuali kita punya imam besar Sayyidina Imam Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Bahkan pagi tadi semua penerbangan dibatalkan. Hebatnya kita punya imam besar, masya Allah. Apa kesimpulan buat kita? Lihat hasil daripada keistiqomahan beliau, Allah muliakan beliau. Bahkan mereka yang mencoba menghina beliau, beliau nggak jadi hina, tapi yang menghina justru yang terhina. Begitu beliau mau pulang, ada satu aki-aki namanya Emput, yang dulu waktu ngomong lidahnya beribet. Paham nggak beribet? Lidahnya ngacok. Waktu ngomong menyeng apa sih? Ya pokoknya begitu deh. Oh, belum
ulama lidahnya berlibat, lidahnya kacau. Saya pikir waktu berjalan lidahnya baik, otaknya baik. Oh enggak, ternyata saat ini lidahnya baik, otaknya yang kacau. Kenapa demikian? Dia fitnah kita punya ulama, dia fitnah kita punya anak cucu Nabi. Dengan dia mengatakan, Habib Rizik gak usah malu dengan status deportasi. Na'udzubillah. Habib gak dideportasi, ibu. Makanya kita sedih kok setelah menteri dapat informasi sampah kemudian disampaikan ke masyarakat. Enggak, Habib gak dideportasi. Kalau di Saudi, Bu, kalau ada yang dideportasi itu ditangkap, dipenjarain, kemudian besok dipulangin ke negeri asalnya. Ini Habib bagaimana mau dibilang deportasi? Setiap saat Habib bisa ke masjid bolak-balik, Habib bisa ke Jeddah, Habib bisa ke Riyadh. Bahkan kita sebagai muridnya, waktu datang ke Mekah, waktu pergi umroh, kita datang ke rumah beliau. Beliau boleh terima tamu. Bagaimana mungkin yang dianggap deportasi bisa bebas kayak begitu? Ini fitnah yang disampaikan. Tadi saya bilang, kau coba fitnah Habib Rizik, ternyata engkau yang terbukti terhina dengan ucapanmu sendiri. Kemudian dia bilang, nggak usah khawatir, Habib Rizik ini bukan siapa-siapa, bukan manusia suci, nggak sama kayak Khomeini. Oh, seakan-akan dia bilang Khomeini suci. Siapa Khomeini? Khomeini itu punya ajaran Syiah yang bagaimana? Yang mengkafirkan sahabat Nabi. Na'udzubillah, setingkat beliau mengatakan Khomeini itu suci, sementara ajarannya banyak mengkafirkan sahabat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jahatnya luar biasa. Apa dia bilang lagi? Enggak usah khawatir, Habib Rizik ini pengikutnya sedikit. Dia bilang sedikit, enggak apa-apa, kita enggak sakit hati. Tapi Allah yang jawab. Allah yang jawab tadi pagi. Dari mulai semalam, bahkan dari mulai ada yang hari Minggu, mereka mau datang ke Jakarta. Yang dari Tasik, yang dari Ciamis, yang dari Banten, yang dari Kalimantan, yang dari Palembang. Beliau datang ke Jakarta. Buat apa? Apa yang dia dapat? Makanya kalau ada fitnah yang mengatakan, oh itu yang datang mah pasukan bayaran, paling di mana bayarnya nggak seberapa. Bagaimana mungkin umat Islam datang karena bayaran nggak seberapa? Sementara ketika dia berangkat ke Jakarta, itu mesti beli tiket pesawat jutaan. Artinya kalau bukan karena kecintaannya dan yang menggerakkan hatinya Allah yang maha mencinta, nggak akan datang segitu banyak tadi pagi ibadah. Bahkan mohon maaf, Jokowi sendiri kalau datang ke bandara punya sampai begitu yang nyambut. Betul. Ketika Allah ingin memuliakan seseorang, ketika Allah ingin memuliakan hambanya, meskipun dia bukan raja, tapi dia akan mulia, lebih mulia dibandingkan dengan raja. Tapi seandainya Allah ingin menghinakan hambanya, meskipun dia raja, dia akan hina di balik kekuasaannya. Betul.